Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai akan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Hidupmu berharga bagi Allah. Terima kasih Tuhan. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang telah pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaannya. Katakan sekali lagi, hidupmu berharga. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau surut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Ia akan jadikan indah. Sungguh lebih berharga sumbu yang tak pudar, takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang
untuk kemuliaan-Nya. Ulu yang terkulai akan dipatahkannya, akan jadikan indah, sungguh lebih beratkan sumur yang tak mudah, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Ulu yang terkulai akan dipatahkannya, dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga sumur yang tak mudah, takkan dipadamkannya, dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Haleluya. Sembah Tuhan, mari kita sembah Yesus. Haleluya. Mari kita sembah Yesus Tuhan, Allah yang hidup, benteng perisaiku, kubur pertahanan Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah penyelamat, perlindungan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, segala kebaikan-Mu, segala perlindungan-Mu, segala penyertaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyediakan setiap apa yang kami butuhkan, setiap apa yang kami perlukan, yang tidak kami lihat oleh mata, yang kami tidak dengar oleh telinga, yang tidak timbul dalam hati Engkau Allah yang sanggup menyediakan. Terima kasih ya Allahku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Yesus sangat baik. Haleluya. 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 Terima kasih Engkau sungguh baik, sangat-sangat baik ya Allahku Yesus. Haleluya. Engkau perlindungan kami, kubur pertahanan kami, hanya Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, anugerah-Mu, kesehatan, perlindungan-Mu buat kami. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu melimpah atas hidup kami, oh Yesus.
terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik. Haleluya. Hosana bagi Sang Raja Allahku yang kekal. Haleluya. Engkau sungguh baik. Terima kasih Kau Allah perlindungan kami. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar, dahsyat, dan ajaib. Kami tetap aman dalam perlindungan-Mu, karena Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Yesus. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi, dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan kami, dan kubu pertahanan kami, Allah kami yang kami percayai. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan sudah menudungi kami. Di bawah sayapnya kami sudah berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Kami tak usah takut terhadap pedasatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami, yang maha tinggi telah kami buat tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikatnya sudah diperintahkannya kepada kami untuk menjagai kami di segala jalan kami. Malaikat Tuhan sudah menantang kami di atas tangannya, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung sudah kami langkai. Kami sudah menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkannya. Tuhan Yesus membentenginya. Sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus menjawab. Tuhan Yesus menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kami. Dan Tuhan sudah perlihatkan kepada kami keselamatan yang daripada Tuhan sudah kami terima. Terima kasih Bapa. Engkau Allah yang baik. Tuhan penjaga Israel. Nyanyian ziarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga keluarga besar Petani FOG Jombang. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Engkau dan seisi rumahmu sudah diselamatkan. Haleluya.
orang benar, seluruh keluarganya sudah diselamatkan. Haleluya. Pujilah Tuhan di surga. Pujilah Dia di tempat tinggi. Pujilah Dia, hai segala malaikatnya. Pujilah Dia, hai segala tentaranya. Pujilah Dia, hai matahari dan bulan. Pujilah Dia, hai segala bintang terang. Pujilah Dia, hai langit yang mengatasi segala langit. Hai air yang di atas langit. Baiklah semuanya memuji nama Tuhan. Sebab Dia memberi perintah, maka semua tercipta. Amin. Dia mendirikan semuanya untuk seterusnya dan selamanya. Dan memberi ketetapan yang tidak dapat dilanggar. Yes. Pujilah Tuhan di bumi, hai ular-ular naga dan segenap samudra raya. Hai api dan hujan es, salju dan kabut. Angin badai yang melakukan firman-Nya. Hai gunung-gunung dan segala bukit. Pohon buah-buahan dan segala pohon ara. Hai binatang-binatang liar dan segala hewan, binatang melata dan burung yang bersayap. Hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, pembesar-pembesar dan semua pemerintah dunia. Hai teruna dan anak-anak darah, orang tua dan orang muda. Biarlah semuanya memuji Tuhan, sebab hanya namanya saja yang tinggi dan luhur. Keagungannya mengatasi bumi dan langit. Ia telah meninggikan tanduk umat-Nya, menjadi puji-pujian bagi semua orang yang dikasihnya, bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Haleluya, haleluya. Nyanyikanlah bagi Tuhan nyanyian baru. Pujilah Dia dalam jemaah orang saleh. Biarlah Israel bersukacita atas yang menjadikannya. Biarlah Bani Sion bersorak-sorak atas raja mereka. Biarlah mereka memuji-muji namanya dengan tari-tarian. Biarlah mereka bermazmur kepadanya dengan rebana dan kecapi. Sebab Tuhan berkenan kepada umat-Nya yang memakotai. Ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Biarlah orang-orang saleh beria-ria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorak di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan kita semua. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapak. Kalau kami malam sudah terjaga oleh kuasa kasih-Mu, malaikat-Mu sudah Kau perintahkan menjaga setiap rumah-rumah kami, tubuh jiwa roh kami terlindung, semalam kami boleh istirahat dengan tenang. Itu semua karena kemurahan-Mu Bapak. Thank Jesus. Pagi yang indah kami semua Kau bangunkan dengan tubuh yang sehat. Iman kami semakin Kau perkuat oleh kebenaran firman-Mu. Kemurahan-Mu sungguh dahsyat, ajaib dan luar biasa Bapak. Terima kasih Bapak. Pagi yang indah ini kami sudah Kau kudusan sucikan hidup kami. Sehingga kami boleh layak menghampiri hadirat yang kudus. Boleh mendengar nasihat-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati setiap kami yang sudah tergabung dalam doa pagi ini Tuhan. Biarlah kekudusan kami boleh menerima nasihat-Mu. Boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Nasihati Bapa setiap kami pagi hari ini Tuhan. Melalui hamba-Mu yang sudah Kau percaya untuk menyampaikan isi hati-Mu. Berbicaralah pada setiap kami. Biar hidup kami semakin hari semakin berkenan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus, Bapa yang menjadi kebanggaan hidup kami. Kami serahkan acara kami selanjutnya. Di dalam nama-Mu saja. Haleluya. Amin. Silakan yang Shalom. Shalom. Ya, Shalom. Renungan firman Tuhan dalam Ibrani pasalnya yang ke-10. Ibrani pasalnya yang ke-10 saya akan bacakan. Persembahan yang sempurna di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang tiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Sebab jika hal itu mungkin, pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi.
Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Sebab itu tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapuskan dosa. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Kepada korban bakaran dan korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu aku berkata, sungguh aku datang dalam gulungan kitab, ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Yang sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita, sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskan dalam akal budi mereka, dan aku tidak lagi mengingat-ingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi apabila untuk semuanya itu ada pengampunan, tidak perlu lagi dipersembahkan korban karena dosa. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab itu kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang durhaka. Jika ada orang yang menolak hukum Musa, ia dihukum mati tanpa belas kasihan atas keterangan 2 atau 3 orang saksi. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menguduskannya, dan menghina roh kasih karunia. Sebab kita mengenal dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Ingatlah akan masa lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat, baik waktu yang dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, walau waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlukan sedemikian. Memang kamu turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman
Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan lebih menetap sifatnya. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang memperoleh hidup. Amin. Ya. Pagi hari ini kita akan belajar tentang menghadap kepada Allah, menghadap kepada Allah. Pada zaman perjanjian lama, setiap orang itu tidak dapat masuk ke dalam kemah pertemuan. Jadi pada perjanjian lama tidak sembarangan orang, tidak setiap orang bisa masuk ke dalam kemah pertemuan jika tidak membawa korban yang diwajibkan. Jadi pada perjanjian lama itu orang itu tidak bisa beribadah dengan gampang. Semuanya harus ada korban, harus membawa korban. Dan setiap orang tidak dapat menghadap Allah selain daripada imam yang ditetapkan oleh Allah. Jadi hanya imam yang bisa masuk ke dalam kemah pertemuan. Nah, imam ini berfungsi sebagai perantara. Imam ini berfungsi sebagai perantara antara umat dengan Allah. Nah, hal ini berbeda pada zaman perjanjian baru. Jadi terjadi sebuah perubahan, terjadi sebuah reformasi di mana setiap orang dapat menghadap Allah tanpa harus melalui perantara. Bayangkan kalau kita pergi ke gereja terus mau masuk harus mempersembahkan korban dulu. Bagaimana kalau kita pergi ke gereja harus membawa sapi dulu? Bagaimana kalau kita pergi ke gereja harus membawa kambing terlebih dahulu? Nah, betapa ribetnya, betapa merepotkannya itu. Nggak usah bawa apa-apa aja, udah malas ke gereja ya. Apalagi disuruh membawa kambing, membawa sapi, membawa burung. Kira-kira nggak bakal ke gereja. Nah, itu pada perjanjian lama itu memungkinkan. Pada perjanjian lama itu harus membawa korban persembahan penghapus dosa. Nah, tetapi pada perjanjian baru itu semua sudah dihapus. Jadi semua orang bisa dengan gampang menghadap kepada Allah. Dengan semua orang bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar ada 3 aspek yang perlu dipertanyakan sehubungan dengan perubahan untuk menghadap Allah yang terjadi dalam perjanjian baru. Jadi ada 3 aspek. Yang pertama, apa yang menjadi dasar kita untuk dapat menghadap Allah? Kita akan belajar apa yang menjadi dasar kita untuk menghadap Allah. Dan yang kedua, bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah. Dan yang ketiga, bagaimana kehidupan kita setelah menghadap Allah. Nah, kita akan belajar semua. Apa yang menjadi dasar kita untuk menghadap Allah? Apa yang menjadi dasar kita untuk menghadap Allah? Di ayat yang ke-19, sampai 21, 19 sampai 21. Jadi apa dasar kita untuk menghadap Allah? Yang pertama, dasar kita menghadap Allah adalah darah Yesus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yang ke-19, Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Jadi dasar kita untuk menghadap Allah adalah darah Yesus. Semua itu bermula dari dosa. Dosa menyebabkan manusia tidak dapat berani datang menghadap Allah yang Maha Kudus. Untuk itu diperlukan sebuah sarana,
atau perantara berupa korban yang darahnya akan dipercikan sebagai pendamaian, sebagai pendamaian. Nah, darah Yesus yang tercurah di kayu salib telah mendamaikan kita dengan Allah dan telah menerima pengampunan dosa serta beroleh hidup yang menjadikan manusia bersekutu dengan Allah. Jadi saat ini kita harus tahu, kita bisa menghadap Allah. Kita bisa menghadap Allah dengan leluasa karena adanya darah Yesus, adanya pengorbanan dari Yesus. Jangan sia-siakan pengorbanan ini loh. Jangan sia-siakan pengorbanan ini. Kita ini hari ini gampang bisa sekali pergi beribadah, pergi menghadap Allah. Itu karena pengorbanan darah Yesus. Jadi jangan sia-siakan. Mari terus kita giat untuk bertemu dengan Allah, untuk menghadap Allah. Kita giat untuk beribadah. Karena tanpa darah Yesus, kita nggak bisa beribadah dengan leluasa. Kita nggak bisa beribadah dengan enak. Karena harus membawa korban, harus membawa sapi, membawa kambing domba. Nah, jadi dasar kita untuk menghadap Allah adalah darah Yesus. Dan dasar kita untuk menghadap Allah, yaitu Yesus sendiri telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Selain darah Yesus, Yesus juga membuka jalan yang baru, membuka tabir, yaitu dirinya sendiri. Di ayat yang ke-20. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Nah, dalam kemah pertemuan atau bait Allah terdiri dari beberapa bagian, dari beberapa bagian bilik yang tidak dapat dilanggar. Nah, jemaat ini hanya sampai di bilik depan, kemudian ruang kudus untuk para imam, dan ruang maha kudus adalah tempat di mana tabut Allah ada. Antara ruang kudus dan ruang maha kudus terbentang tabir dari atas sampai bawah sebagai pembatas dan ruang maha kudus hanya boleh dimasuki oleh imam kepala sekali dalam setahun. Jalan, tabir, dan tubuh sesungguhnya memiliki pengertian yang sama. Itulah sebabnya Yesus berkata, akulah jalan. Dan kematian Tuhan Yesus telah membuat tabir dalam bait Allah terbelah menjadi dua, dari atas ke bawah. Yang berarti bahwa tubuh itulah jalan, sehingga tidak ada lagi pembatas bagi manusia untuk menghadap Allah. Jadi selain darah Yesus, tubuh Yesus adalah jalan. Dia adalah satu-satunya jalan untuk menghadap Allah. Tidak ada yang lain. Darahnya dicurahkan untuk menebus dosa kita supaya kita dapat bertemu dengan Allah, dan tubuhnya dicurahkan, tubuhnya diberikan sebagai jalan kita menghadap Allah. Tidak ada yang lain. Tiap awal bulan kita memperingati perjamuan kudus, kita bersekutu dengan darah dan tubuh Yesus. Itu adalah penyucian hidup kita dan pengakuan bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan menuju Bapa. Jalan bertemu dengan Allah. Jadi alasan kita dasar kita untuk menghadap Allah adalah Yesus. Karena darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke tempat kudus. Dan Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan yang ketiga, Yesus adalah imam besar. Yesus adalah imam besar sebagai kepala rumah Allah. Jadi dasar kita untuk bisa menghadap Allah adalah Yesus. Karena darah Yesus, sekarang kita penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan Yesus adalah imam besar sebagai kepala rumah Allah, yang ke-21.
Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Imam besar adalah seorang yang bertugas memimpin upacara suci dan membawa korban untuk dipersembahkan kepada Allah, supaya Allah mengampuni dosa para umat. Nah, imam juga disebut sebagai juru bicara antara manusia dengan Allah, dan sebaliknya Allah dengan manusia. Nah, Tuhan Yesus ini adalah imam besar kita, yang oleh kematiannya telah menjadi korban bagi dosa-dosa kita, memimpin kita, memimpin orang percaya, dan membawa manusia kepada Allah untuk diperdamaikan. Jadi alasan kita hari ini, alasan kita sampai hari ini untuk datang menghadap Allah adalah Tuhan Yesus. Adalah Tuhan Yesus. Karena hanya oleh karena darah Yesus, setiap orang percaya dapat dengan berani menghadap Allah. Hanya Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya melalui Yesus, setiap orang percaya dapat datang kepada Bapa, tidak ada yang lain. Hanya Yesus adalah imam besar yang memimpin kita semua orang percaya dan membawa manusia kepada Allah. Jadi alasan kita adalah, dasar kita untuk menghadap Allah adalah Tuhan Yesus. Nah, sekarang bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah? Bagaimana sikap kita? Setelah kita tahu tadi dasar kita menghadap Allah adalah Tuhan Yesus. Sekarang bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah? Yang pertama, bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah? Yang pertama adalah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan hati yang tulus ikhlas, ayat 22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas artinya sungguh-sungguh dan bersih hati. Benar-benar keluar dari hati. Jujur, tidak pura-pura. Nah, ketika kita menghadap Allah, ketika kita datang beribadah, benar-benar dari hati kita, kerinduan hati kita untuk bersekutu dengan Allah. Bukan karena ditelepon oleh ibu gembala, bukan karena ingin ketemu si A, ketemu si B. Jadi sikap kita untuk datang beribadah, untuk datang menghadap Allah, benar-benar dengan hati yang tulus, dengan hati yang penuh kerinduan untuk menghadap Allah. Jadi kita datang beribadah tidak ada dengan motivasi yang lain. Benar-benar kangen, benar-benar rindu untuk bertemu dengan Tuhan. Jadi bagaimana sikap kita untuk datang menghadap Allah? Yang pertama harus dengan hati yang tulus ikhlas. Tidak ada kepura-puraan, tidak ada motivasi yang lain. Hari ini kita bisa beribadah itu sudah puji Tuhan. Kita bisa beribadah doa pagi seperti ini sudah puji Tuhan. Jadi mari kita lakukan semuanya itu dengan hati yang tulus, dengan hati yang rindu, dengan semangat yang membara untuk bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, dengan keyakinan iman yang teguh, tetap di ayat yang ke-22, dengan keyakinan iman yang teguh. Keyakinan iman yang teguh itu mengandung arti tidak goyah, atau pasti, atau kokoh. Nah, Yesus ini sebagai dasar iman kita, di mana oleh darahnya kita dapat dengan berani menghadap Allah. Kita harus memiliki keyakinan iman yang teguh untuk memungkinkan kita mampu menghadapi segala bentuk tantangan dan cobaan. Jadi sikap kita menghadap Allah yaitu dengan iman yang teguh. Harus memiliki iman yang kuat. Iman bahwa hanya Yesus satu-satunya juru selamat. Iman bahwa hanya Yesus satu-satunya jalan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Nah,
memiliki iman yang teguh. Yang pertama tadi memiliki hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, kita harus memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang kokoh. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi. Tidak mudah diombang-ambingkan oleh situasi apapun yang terjadi. Tetap memiliki keyakinan iman bahwa Tuhan Yesus baik, semua seizin Tuhan. Dan yang ketiga, sikap kita untuk datang menghadap Allah. Yang pertama, hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, keyakinan iman yang teguh. Dan yang ketiga adalah pengharapan yang teguh. Pengharapan yang teguh. Ayat 23. Di ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab ia yang menjanjikannya setia. Nah, pengharapan yang teguh ini erat kaitannya dengan iman. Seorang akan berharap jika ia memiliki dasar keyakinan iman yang pasti. Pengharapan yang teguh itu dimaksud adalah pengharapan yang bersandar kepada penebusan oleh darah Yesus Kristus yang memberi hidup baru dan melayakkan kita masuk ke dalam tempat Maha Kudus serta menikmati kehidupan kekal bersama Allah. Nah, hal ini merupakan dasar pengharapan yang harus dipertahankan oleh setiap kita. Jadi pengharapan kita hanya kepada Yesus. Apapun yang terjadi, pengharapan kita hanya kepada Yesus. Pengharapan yang teguh hanya bisa dimiliki ketika kita memiliki iman yang teguh. Jadi hanya menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, Tuhan Yesus mempunyai rencana yang indah dalam hidup kita. Ini pengharapan yang teguh. Jadi hidup tetap percaya dipimpin oleh Tuhan Yesus. Jadi hati yang tulus ikhlas yang sudah dibersihkan dan dibasuh dengan air yang murni yaitu oleh darah Yesus memungkinkan orang dapat menghadap Allah dan menikmati persekutuan bersama dengan Allah. Hanya dengan keyakinan iman yang teguh kepada Yesus di mana oleh darahnya kita dapat berani menghadap Allah. Hanya dengan pengharapan yang teguh kepada Yesus, kita dapat mematahkan segala bentuk tantangan saat menghadap Allah. Terus selanjutnya yang terakhir, bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan sosial kita setelah menghadap Allah. Jadi yang pertama tadi kita tahu dasar menghadap Allah, yang kedua kita tahu sikap kita dalam menghadap Allah. Nah, setelah menghadap Allah, bagaimana kehidupan sosial kita? Setelah kita menghadap Tuhan, bagaimana kehidupan sosial kita? Yang pertama, saling memperhatikan. Bagaimana kehidupan kita? Saling memperhatikan. Di ayat yang ke-24. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Nah, ketika kita sudah bertemu Tuhan, hidup kita pasti sudah diubahkan. Setiap orang yang bertemu Tuhan, pasti hidupnya diubahkan. Dan ciri-ciri hidup yang diubahkan, yang pertama, yang paling menonjol adalah mempunyai empati kepada orang lain, mempunyai kasih kepada orang lain, saling memperhatikan. Jadi saling memperhatikan itu menunjukkan hubungan yang timbal balik atau yang terjadi pada setiap orang. Pada tingkatan ini seseorang yang telah menghadap Allah akan terlebih dahulu menunjukkan hal-hal yang baik untuk orang lain, dapat menolong orang lain. Jadi ketika kita sudah menghadap Allah, hidup kita sudah diubahkan, kita pasti saling memperhatikan, pasti memiliki kasih, pasti saling menolong, pasti mempunyai empati. Jadi bagaimana kehidupan kita setelah menghadap Allah? Yang pertama adalah saling memperhatikan, saling peduli satu dengan yang lain. Tidak cuek-cuekan lagi, wah itu urusanmu, bukan urusanku. Tetapi ketika kita sudah bertemu dengan Tuhan, kita pasti mempunyai kasih, pasti mempunyai empati, pasti mempunyai saling memperhatikan, saling menolong. Dan yang kedua, saling mendorong dalam kasih. Tetap di ayat yang ke-24. Saling mendorong
dalam kasih itu gini. Jadi membangkitkan kasih seseorang untuk memanifestasikan kasih Allah kepada orang lain. Contohnya, apabila kita diperhadapkan pada orang yang memusuhi kita atau membenci kita, kita justru malah mengasihi mereka, sehingga mereka melihat kehidupan kita. Mereka melihat kehidupan kita bahwa oh, ternyata orang Kristen ini meskipun disakiti tetap memiliki kasih, tidak membalas dengan yang jahat. Nah, dan yang ketiga, saling mendorong dalam pekerjaan baik. Tetap di ayat yang 24. Jadi mendorong dalam kasih dan saling mendorong dalam pekerjaan baik ini satu kesatuan, satu rangkaian. Ketika kita melakukan pekerjaan kasih, kita mempraktekkan kasih Allah dalam hidup kita, maka orang lain yang merasakan kasih itu juga tergerak untuk melakukan hal yang sama. Jadi ini satu rangkaian. Jadi hidup kita itu sebagai teladan, sebagai contoh. Ketika kita mempraktekkan kasih, maka orang yang menerima kasih itu juga terdorong untuk melakukan kasih juga kepada orang lain. Jadi saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam perbuatan baik itu satu kesatuan, satu rangkaian. Dan yang keempat, yang terakhir, saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Yang ke-25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Ibadah itu merupakan sebuah kesempatan untuk menyembah Allah. Dalam ibadah kita tidak hanya menerima anugerah dan kasih Tuhan, tetapi kita juga membagikannya kepada orang lain. Ibadah akan menghasilkan pertumbuhan iman. Ibadah ini akan menghasilkan pertumbuhan iman. Karena apa? Di dalamnya ada pengajaran tentang kebenaran dan kasih. Bahkan lewat ibadah kita dapat menemukan karunia kita dan melatih karunia itu. Nah, itulah sebabnya penting bagi orang Kristen untuk saling menasihati sesama untuk tidak meninggalkan ibadah. Jadi, seseorang yang menghadap Allah akan mencerminkan sebuah tindakan peduli terhadap orang lain, yaitu saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, dan dalam pekerjaan baik. Saling mendorong dalam pekerjaan baik dan saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Jadi kesimpulan kita pagi hari ini, pelajaran kita pagi hari ini, dasar kita untuk menghadap Allah adalah semua karena Yesus. Oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Yesus telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan Yesus imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, sikap kita untuk datang menghadap Allah, yaitu dengan hati yang tulus ikhlas, dengan keyakinan iman yang teguh dan pengharapan yang teguh kepada Yesus. Nah, kehidupan sosial kita setelah kita menghadap Allah, yaitu kita akan saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih, saling mendorong dalam pekerjaan baik, dan saling menasihati untuk tidak meninggalkan ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. 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 Terima kasih, Nel. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Hari ini firman Tuhan tentang ibadah. Nah, ini. Saya percaya bulan September ini kita mulai ibadah. Amen. Siapa yang setuju? Offline. Siapa yang setuju mulai ibadah? Offline. Tuhan. Ya, ibadah offline. Ya. Mulai Kamis ini ya.
Kamis ini kita mulai ya tanggal 2 ya. Ya, Kamis kita Jombang Blessing ibadah. Siapa yang setuju? Saya percaya. Kita mau sungguh-sungguh mulai September tanggal 2 kita siap untuk beribadah. Ini satu jawaban Tuhan. Tuhan mengingatkan kita, ayo kita ibadah kembali. Oke. Sukacita Allah memenuhi. Amin. Yuk, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, pendoa syafaat silakan. Tingkat jelas padat. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah setiap kami anak-anak mempunyai dasar yang benar, sikap yang benar dalam menghadap Allah dengan hati yang tulus, keyakinan iman yang teguh, dan pengharapan yang teguh. Agar setiap kami semakin bertekun dan menjadi orang yang beroleh hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih kalau Tuhan senantiasa mengingatkan kami anak-anak-Mu dengan kasih-Mu lewat firman-Mu yang ditaburkan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Pakai lebih lagi di dalam pelayanannya. Berkati keluarganya. Biarlah kiranya Roh Kudus yang memberikan pengertian kepada setiap anak-anak-Mu, memberikan kemampuan melakukan kehendak-Mu. Jamah setiap kami Bapa, bawa kami lebih dalam, tilik setiap hati kami, agar kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan umat-Ku yang atas nama-Ku disebut, merendahkan diri berdoa dan mencari wajah-Ku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka Aku akan mendengar dari surga, dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Terima kasih Tuhan, saat ini kami bersatu hati, berdiri bagi bangsa Indonesia. Tuhan yang telah membentuk dan menegakkan bangsa Indonesia, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab dan memberitahukan kepada bangsa Indonesia hal-hal yang besar dan yang tak terpahami. Tuhan akan mendatangkan kesehatan, kesembuhan. Tuhan akan menyingkapkan kepada bangsa Indonesia kesejahteraan yang melimpah, keamanan. Tuhan memulihkan keadaan Indonesia dan membangun seperti dahulu. Terima kasih Tuhan sudah memberikan Indonesia satu hati sehingga ada kerukunan, kedamaian. Karena Tuhanlah yang punya bumi Indonesia, sehingga Indonesia sudah menerima kebenaran firman Allah, sehingga semua jajaran pemimpin pemerintah dari pusat sampai daerah sudah hidup saleh dan takut akan Tuhan. Tuhan mencurahkan roh-Nya ke atas bangsa Indonesia. Tuhan mengaruniakan segala berkat rohani dari surga. Indonesia mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatan. Haleluya, haleluya. Indonesia dipenuhi salum. Damai surga turun di bumi Indonesia. Terima kasih Bapa. Saat ini kami percaya Indonesia damai, Indonesia rukun, Indonesia makmur, Indonesia sejahtera. Terima kasih Tuhan Yesus. Gereja Tuhan akan dibangun dengan kuat di atas batu karang yang teguh. Kami milik Kristus seutuhnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak ada benih yang tercecer. Gereja Tuhan akan bangkit dan melihat terang Tuhan. Tidak ada roh perpecahan di tubuh Kristus. Karena Kristus adalah kepala dan gereja adalah tubuhnya. Tuhan memegang otoritas atas gereja-gereja. Masa pemerintahan Tuhan telah datang. Dan gereja-gereja Tuhan akan melahirkan generasi Yoel yang tidak terhentikan. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberkati Ibu Gembala kami, Ibu Inggawati Wibowo Kusuma dengan kesehatan, kebijaksanaan, memberkati pelayanannya, lebih heran lagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga memberkati keluarganya, anak cucu menantunya dimanapun berada, semua Tuhan berkati, menikmati segala yang baik dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Satu kesatuan antar jemaat di Gereja Betani FOG Jombang sudah terjadi. Antar pelayan-pelayanmu sudah terjadi. Roh ketaatan, roh kesetiaan. Biarkan mereka melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan. Pemulihan keadaan sudah terjadi atas jemaat Gereja Betani FOG Jombang. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang berbeban berat sudah diberikan kelegaan. Yang terikat sudah dibebaskan. Dan Tuhan sudah berikan kemenangan lebih dari pemenang. Tuhan, saat ini kami juga memohon belas kasih-Mu Tuhan. Untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit. Untuk ibu dari Ibu Tim, Tuhan kami percaya Engkau sudah menyembuhkan dan Engkau memberikan kekuatan, pemulihan kesehatan terjadi. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk Bapak Suryo Supeno. Tuhan, biarlah tangan-Mu sendiri yang menjamah dan menyembuhkan Bapak Surya Supeno ini Tuhan. Tuhan sudah memulihkan, kami percaya Pak Suryo Supeno sudah sembuh oleh kuasa darah-Mu yang dahsyat. Tuhan, kami juga berdoa untuk persiapan operasi mata dari Ibu Dewi Mukti Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan sudah menyediakan dokter terbaik, perawat terbaik, obat-obatan terbaik sebagai kepanjangan tangan Tuhan sendiri. Sehingga operasinya nanti berjalan dengan baik dan kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang saat ini mengikuti doa pada pagi hari ini Tuhan. Kami semua tetap setia, jujur, taat. Dan sudah terjadi penuaian jiwa beribu-ribu laksa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya apa saja yang kami minta dan doakan. Kami percaya bahwa kami sudah menerimanya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah berkat kemurahan Allah. Damai sejahtera sukacita. Terima kasih Tuhan. Allah memberkati kami. Berkat kelimpahan rohani, kelimpahan jasmani terjadi. Kami mau beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami tahu ibadah itu mengandung janji. Untuk hidup ini kita dijamin. Hidup yang akan datang pun kita dijamin. Mendapat hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan. Siapa yang percaya sama-sama saya katakan amin. Tiga kali amin. Amin.